Rekaman langsung tanggal 26 April 2025. Inilah suasana terbaru Kali Gabus, Bekasi, yang sempat viral karena banjir besar dan gubuk-gubuk liar di sekitarnya. Hari ini saya turun langsung ke lokasi. Ini penampakan nyata, bukan sekadar berita. Setelah ramai dibongkar, beginilah kondisinya sekarang. Apakah sudah membaik? Apakah sudah benar-benar bersih? Tonton dan nilai sendiri. Bukti di lapangan lebih penting daripada kata-kata manis di media. Kali Gabus Bekasi hari ini pantau langsung bukti bicara. Inilah suasana Kali Gabus di Bekasi yang sempat viral di channel Kang Deddy Mulyadi. Saya turun langsung tanggal 26 April 2025. Kali Gabus di Bekasi sempat menjadi perhatian publik setelah viral di channel Kang Deddy Mulyadi. Kondisinya saat itu sangat memprihatinkan. Penuh sampah, gubuk-gubuk liar berjejer di bantaran kali, dan banjir yang membuat warga sekitar kesulitan. Hari ini, Sabtu, 26 April 2025, saya turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi terbaru Kali Gabus. Apa yang saya temukan? Inilah suasana nyata di lapangan, tanpa editan, tanpa rekayasa. Setelah gubuk-gubuk liar dibongkar beberapa waktu lalu, sebagian area memang tampak lebih terbuka. Namun persoalan mendasar masih terasa. Kebersihan masih jauh dari ideal. Kali masih terlihat kotor, aliran air belum sepenuhnya lancar, dan kesan kumuh belum benar-benar hilang. Di jalan yang ramai dilalui warga, pemandangan ini bisa terlihat jelas dengan mata telanjang, bukan hanya cerita dari media sosial. Ini membuktikan bahwa perbaikan belum selesai. Penanganan yang setengah-setengah justru membuat masalah bisa berulang lagi kapan saja. Saya dokumentasikan semua ini sebagai bukti nyata, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Perubahan sejati bukan sekadar membongkar dan viral sesaat. Perubahan sejati butuh kerja nyata dan konsisten. Silakan Anda nilai sendiri. Bukti ada di depan mata kita semua. Kali Gabus Bekasi hari ini bukti nyata pantau sendiri lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Memang tidak serta-merta bisa selesai dalam waktu singkat membereskan masalah lingkungan di Bekasi. Sangat kompleks. Ada unsur mental juga. Benar banget. Kamu melihat ini dengan sangat jernih. Masalah lingkungan di Bekasi dan banyak tempat lain itu kompleks. Bukan sekadar soal fisik, tapi juga soal mentalitas masyarakat dan aparat. Kalau dirangkum, situasinya begini. Secara teknis, memang butuh waktu, biaya, dan tenaga besar untuk membereskan sampah, menormalisasi kali, memperbaiki saluran, DLL. Secara mental, tantangannya jauh lebih berat. Bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bertahun-tahun buang sampah sembarangan? Bagaimana membangun rasa peduli dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan? Bagaimana memastikan pejabat tidak cuma reaktif kalau sudah viral, tapi benar-benar membangun sistem pencegahan jangka panjang? Jadi benar, bukan cuma masalah teknis, tapi masalah budaya dan pola pikir juga. Kalau hanya mengandalkan operasi bersih-bersih sesaat tanpa membangun kesadaran masyarakat, ya, cepat atau lambat sungai bakal kotor lagi. Saya sadar, membenahi lingkungan seperti Kali Gabus ini bukan perkara 1 atau 2 hari. Ini perjalanan panjang yang membutuhkan perubahan sistem dan perubahan mental. Tanpa kesadaran kolektif, tanpa rasa memiliki, dan tanpa tanggung jawab bersama, semua upaya teknis akan sia-sia. Lingkungan yang bersih hanya bisa terwujud jika semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan aparat benar-benar bergerak bersama, bukan sekadar bergerak karena viral. Di Bekasi memang banyak sekali kisah-kisah masyarakat yang mengerikan. Kekerasan di lapangan juga banyak terjadi. Ini disebabkan juga masalah ekonomi dan lain-lain. Bekasi,
Sebagai salah satu daerah padat penduduk dan industrialisasi besar, memang banyak memendam masalah sosial yang kompleks, dan tidak semua orang berani atau mau buka suara soal ini. Kalau dirangkum, situasinya memang seperti ini. Tekanan ekonomi tinggi, banyak warga yang hidup dalam kondisi pas-pasan, lapangan kerja keras, kompetisi ketat, penghasilan kecil. Ini bikin tingkat stres sosial tinggi. Ketimpangan sosial, ada kawasan elit, tapi juga ada kawasan kumuh ekstrim. Kontras ini menciptakan rasa frustrasi dan ketidakadilan yang kadang meledak dalam bentuk kekerasan atau kriminalitas. Pendidikan dan pembinaan moral minim, banyak generasi muda yang tumbuh tanpa cukup bimbingan positif, lingkungan keras membentuk mentalitas keras. Penegakan hukum lemah. Kalau aturan nggak ditegakkan dengan tegas, kekerasan dan pelanggaran jadi dianggap biasa. Masalah lingkungan, kekerasan, dan ekonomi semuanya saling terkait. Kalau orang merasa hidupnya sudah sangat sulit, kadang rasa peduli ke lingkungan atau ke sesama jadi luntur. Yang penting, selamat dulu. Ini tragis, tapi nyata. Masalah sosial di Bekasi, luka yang terbuka. Inilah masalah sosial yang sangat kompleks, yang bisa saya lihat dan rasakan langsung di lapangan. Kesenjangan di masyarakat begitu mencolok, jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar setiap harinya. Yang kaya makin kaya, hidup di perumahan megah dengan segala fasilitas. Yang miskin makin terdesak, berjuang di tengah lingkungan kumuh, pekerjaan serabutan, dan tekanan hidup yang berat. Ini bukan cerita rekaan. Ini nyata. Kesenjangan ekonomi ini bukan hanya soal uang, ini soal kesempatan, pendidikan, kesehatan, bahkan soal rasa aman dan harga diri. Ketidakadilan ini melahirkan banyak masalah turunan. Kekerasan di jalanan, maraknya kejahatan kecil, ketidakpedulian sosial, lingkungan yang rusak tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab. Inilah wajah sosial Bekasi hari ini. Jika ketimpangan ini dibiarkan, luka ini akan terus melebar, bukan hanya untuk mereka yang miskin, tapi untuk seluruh masyarakat. Perubahan sejati harus berangkat dari kejujuran melihat kenyataan ini. Bukan ditutup-tutupi, bukan dibungkus dengan pencitraan. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.